Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilyatul Aulia dengan NIM 230605110022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam masa dinasti Mughal di India. Sejarah dan perkembangan berdirinya dinasti Mughal di India. Dinasti Mughal merupakan kekuasaan Islam terbesar di anak benua India. Didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 1526 sampai 1539 Masehi, cucu Timur Leng dan keturunan Genghis Khan. Babur lahir pada 14 Februari 1483 di Fargana, Uzbekistan. Pada 21 April 1526, Babur mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat I dan mendirikan dinasti Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Setelah Babur wafat pada 1530, putranya Humayun pada 1530 sampai 1540 dan 1555 sampai 1556 Masehi menggantikannya, tetapi menghadapi banyak pemberontakan. Humayun sempat dikalahkan oleh Sher Khan dan melarikan diri ke Persia. Setelah 15 tahun di pengasingan, ia kembali dan merebut tahta kembali pada 1555 dengan bantuan Persia. Akbar Khan pada 1556 sampai 1605 Masehi naik tahta pada usia 15 tahun, dibantu oleh Bairam Khan yang kemudian disingkirkan pada 1561. Akbar berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mughal secara signifikan. Setelahnya, Jahangir pada 1605 sampai 1628 Masehi mengalami pemberontakan, termasuk dari putranya sendiri yaitu Khurram. Khurram kemudian naik tahta sebagai Shah Jahan 1627 sampai 1658 Masehi yang juga menghadapi pemberontakan internal. Aurangzeb pada 1658 sampai 1707 Masehi adalah Sultan Mughal besar terakhir. Dia mengubah banyak kebijakan pendahuluannya dan mengadopsi kebijakan keras terhadap Hindu, termasuk melarang praktik sati dan memberlakukan pajak poll tax pada non-Muslim. Setelah Aurangzeb wafat, dinasti ini mengalami kemunduran dan akhirnya berakhir dengan Bahadur Shah II pada 1837 sampai 1858 Masehi. Setelah Aurangzeb, banyak wilayah memisahkan diri dan pemberontakan Hindu semakin meningkat, menandai akhir dinasti Mughal yang kuat. Kemajuan dinasti Mughal di India. Beberapa kemajuan peradaban dan keilmuan pada masa dinasti Mughal antara lain: satu, pada bidang politik dan militer. Akbar menerapkan politik toleransi universal atau salahul, memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup Cupdar, Gond, Chittor, Kasir, Bengal, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilkar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Sistem pemerintahan militeristik diterapkan di seluruh daerah taklukannya. Dua, pada bidang ekonomi dan sosial. Stabilitas politik membawa kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan, dengan pertanian sebagai sektor utama. Hasil dari pertanian diekspor ke Eropa, Arabia, dan Asia Tenggara, bersama hasil kerajinan seperti kain dari Gujarat dan Bengal. Pada masa Shah Jahan, irigasi dan sistem perpajakan dikembangkan, mendorong pertumbuhan di industri pertanian dan perdagangan. Tiga, pada bidang seni dan arsitektur. Karya seni dan arsitektur Mughal terkenal dengan ukiran marmer berwarna-warni. Bangunan terkenal termasuk Istana Fatehpur Sikri dan Taj Mahal di Agra, serta Masjid Raya Delhi di Istana Lahore. 4, pada bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dengan 3 bahasa utama, yaitu Turki, Arab, dan Persia. Akbar menciptakan bahasa Urdu dari kombinasi bahasa-bahasa tersebut. Dalam bidang kedokteran muncul berbagai ensiklopedi dan karya medis penting, seperti Ensiklopedi Darah Suku dan karya-karya lainnya oleh Muhammad Akbar Shah Arzani dan Reza Shirazi.
Fase dan sistem pemerintahan dinasti Mughal. Eh, Fase-fase pemerintahan dinasti Mughal yaitu 1. Zaman awal pada 1526 sampai 1605 Masehi, yaitu A. Pendiri dinasti Mughal adalah Babur, yang mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat pada tahun 1526 dan mendirikan kekuasaan Mughal di India. B. Di bawah pemerintahan Akbar 1556 sampai 1605, Mughal mencapai puncak kejayaannya. Akbar dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan inovatif. Dia memperluas wilayah kekaisaran secara signifikan dan melancarkan berbagai kebijakan administratif, termasuk penyusunan ulang administrasi, pajak, dan kebijakan agama yang inklusif. 2. Pada zaman pertengahan 1605 sampai 1707 Masehi. A. Era Shah Jahan pada 1628 sampai 1658 dikenal sebagai periode kemegahan arsitektur dan seni Mughal, di mana dia membangun Taj Mahal sebagai monumen cinta untuk istrinya, yaitu Mumtaz Mahal. B. Di bawah pemerintahan Aurangzeb pada 1658 sampai 1707, Mughal mencapai puncak wilayah terluasnya, tetapi periode ini juga ditandai dengan ketegangan agama dan kebijakan yang otoriter. 3. Pada masa penurunan dan akhir pada 1707 sampai 1857. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707, kekaisaran Mughal mulai melemah. Para penguasa Mughal berikutnya menjadi semakin lemah dan bergantung pada bangsawan regional. B. Pada abad ke-18, kekaisaran Mughal telah menjadi semacam entitas boneka yang dikendalikan oleh para nawab dan bangsawan lokal. Sistem pemerintahan pada dinasti Mughal. 1. Kaisar atau Badsah. Kaisar adalah kepala pemerintahan dan negara. Dia memiliki kekuasaan absolut, tetapi seringkali berbagi otoritas dengan Dewan Penasihatnya. 2. Dewan Penasihat atau Majelis Esura. Dewan ini terdiri dari para menteri senior dan pejabat pemerintahan yang memberikan saran kepada kaisar dalam mengambil keputusan penting. 3. Administrasi pemerintahan. Kekaisaran Mughal terbagi menjadi provinsi-provinsi besar yang dikenal sebagai subah, yang diperintah oleh seorang gubernur subedar yang dilantik oleh kaisar. Para penguasa lokal seperti raja-raja regional dan bangsawan kecil mempertahankan otonomi mereka dalam wilayah mereka sendiri, sementara tetap diakui sebagai bagian dari kekaisaran. 4. Pembagian administratif. Administrasi Mughal memiliki sistem pajak yang rumit, terutama dengan penekanan pada pajak tanah atau zamindari. Ini menyebabkan perkembangan kelas birokrasi yang kuat tetapi kadang-kadang korup. 5. Kebijakan agama. Awalnya, dinasti Mughal dikenal sebagai kebijakan toleransi agama di bawah pemerintahan Akbar. Namun, kebijakan ini mengalami pergeseran selama masa Aurangzeb yang lebih menekankan Islam dan menghadapi penindasan terhadap minoritas. Sistem pemerintahan Mughal mencerminkan keragaman dan pengaruh budaya yang unik di India selama periode tersebut. Meskipun dinasti Mughal mengalami penurunan, pada akhirnya warisan mereka dalam seni, arsitektur, dan administrasi tetap menjadi bagian integral dari sejarah India. Faktor penyebab kemunduran dan runtuhnya dinasti Mughal. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal, antara lain pada faktor politik. Salah satu faktor utama adalah perpecahan internal dan persaingan suksesi yang terjadi dalam dinasti. Akibat persaingan ini, dinasti Mughal mengalami kelemahan dan kegagalan dalam menghadapi ancaman luar, seperti penjajahan asing dan perselisihan dengan kekuatan Eropa. Pada faktor sosial dan budaya, salah satu contoh adalah perubahan nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat India yang terjadi selama masa kekuasaan dinasti Mughal. Perubahan ini membuat masyarakat India menjadi kurang loyal terhadap dinasti Mughal dan
lebih cenderung bersekutu dengan kekuatan asing. Pada faktor ekonomi, salah satu contoh adalah penurunan kekuasaan dan pengaruh dinasti Mughal dalam bidang ekonomi. Dinasti Mughal mengalami kelemahan dan menghadapi ancaman ekonomi dari kekuatan asing, seperti Inggris dan Prancis, yang mengakibatkan penurunan kekuasaan dan pengaruh dinasti Mughal. Pada faktor perang dan invasi, salah satu contoh adalah invasi Maratha yang menghancurkan kekuatan dinasti Mughal. Invasi ini membuat dinasti Mughal kehilangan wilayah dan kekuasaan serta mengakibatkan kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Penjajahan asing dan perselisihan dengan kekuatan Eropa. Salah satu contoh adalah penjajahan Inggris di India yang mengakibatkan kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Penjajahan ini membuat dinasti Mughal kehilangan wilayah dan kekuasaan, serta mengakibatkan kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Perang dan invasi yang menghancurkan kekuatan dinasti Mughal. Salah satu contoh adalah invasi Maratha yang menghancurkan kekuatan dinasti Mughal. Invasi ini membuat dinasti Mughal kehilangan wilayah dan kekuasaan, serta mengakibatkan kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Penurunan kekuasaan dan pengaruh dinasti Mughal. Salah satu contoh adalah penurunan kekuasaan dinasti Mughal adalah bidang ekonomi. Dinasti Mughal mengalami kelemahan dalam menghadapi ancaman ekonomi dari kekuatan asing seperti Inggris dan Prancis, yang mengakibatkan penurunan kekuasaan dan pengaruh dinasti Mughal. Dinasti Mughal yang berkuasa di India dari 1526 hingga 1756 adalah salah satu dinasti paling berpengaruh dan berkuasa dalam sejarah India. Namun, pada akhirnya dinasti ini mengalami kemunduran dan kehancuran yang signifikan. Faktor-faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, dan perang serta invasi yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Mughal. Dinasti Mughal mengalami kelemahan dalam menghadapi ancaman luar seperti penjajahan asing dan perselisihan dengan kekuatan Eropa, serta mengalami perpecahan internal dan persaingan suksesi yang mengakibatkan kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Jadi, kesimpulannya, dinasti Mughal merupakan salah satu periode penting dalam sejarah India yang ditandai dengan kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada awalnya, keberhasilan dinasti Mughal terutama terjadi di bawah pemerintahan Akbar yang bijaksana. Politik toleransi universal yang diterapkan oleh Akbar menghasilkan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Pemerintahan militeristik yang dikelola dengan baik juga berkontribusi pada perluasan wilayah kekuasaan Mughal. Selain itu, masa kejayaan dinasti Mughal juga ditandai dengan kemajuan dalam bidang seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Bangunan-bangunan megah seperti Taj Mahal menjadi bukti keindahan arsitektur Mughal. Sementara sumbangan ilmuwan dalam bidang kedokteran dan filsafat mencerminkan kemajuan intelektual pada masa itu. Namun pada akhirnya dinasti Mughal mengalami kemunduran dan kehancuran karena sejumlah faktor. Persaingan suksesi, perselisihan internal, dan serangan dari luar mengakibatkan ketidakstabilan politik yang merusak kekuatan dinasti. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga turut mempengaruhi runtuhnya dinasti ini. Meskipun dinasti Mughal telah berakhir pada abad ke-19, warisan mereka tetap berdampak pada India modern. Kejayaan dan kemunduran dinasti Mughal menjadi pelajaran berharga bagi sejarah India dan mengilhami banyak penelitian dan pembelajaran tentang masa lalu negara tersebut. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.